Kalau ada bisnis ditunda dulu. Seperti minggu kemarin Pak Gembala bilang kalau ada bisnis 1 miliar, enggak apa-apa, tinggalkan dulu itu. Nanti Tuhan akan ganti 100 juta. Sudah bisa ditampilkan Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Mohon kesabaran Bapak Ibu ya. Nah ini overheadnya masih baru. Mazmur 95. Baik, dengan hormat sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama cuma 7 ayat dengan suara yang keras. Jadi saat saudara membaca, mulut saudara mengucapkan, telinga saudara juga mendengar. Hitungan ketiga dengan suara yang keras. 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap padanya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengasihi segala Allah. Bagi yang bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaaannya. Kepunyaan laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin. Haleluya. Perasaan saya belum suruh Bapak Ibu duduk ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Jadi kita sudah baca 7 ayat. Perikopnya, apa perikopnya di atas? Yes. Tapi pada menjelang siang hari ini saya berikan temanya adalah menyembah kepada Allah yang hidup dan benar. Kata menyembah dalam bahasa atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan hormat. Pernyataan hormat dan hikmat. Itu dari kata sembah. Menyembah itu dari kata sembah. Jadi bisa dengan tangan yang seperti ini menyembah. Bisa juga sujud. Atau bisa juga berlutut. Ini adalah sembah, menyembah. Kalau pada menjelang siang hari ini menyembah kepada Allah yang benar, artinya ada juga Allah yang tidak benar. Allah yang tidak benar tentunya hanya huruf kecil. Ada banyak sesembahan-sesembahan di dalam dunia ini. Ada begitu banyak orang menyembah kepada siapa itu sesembahan yang ada di dalam dunia. Tadi dikatakan di Kamus Besar adalah menyatakan hormat yang sangat hikmat. Bagaimana dengan Alkitab? Apa kata Alkitab tentang menyembah? Penyembahan itu. Alkitab mengatakan bahwa penyembahan adalah atau menyembah adalah panggilan yang sangat mendalam dari seseorang, dari hati orang untuk datang kepada Allah. Jadi panggilan yang sangat mendalam dari seseorang untuk datang kepada Allah yang hidup. Saya katakan kepada Allah yang hidup karena harus kita akui banyak orang menyembah kepada sesembahan selain daripada Allah yang hidup. Ada orang yang datang kepada gunung, mereka menyembah kepada gunung. Ada juga orang yang datang kepada menyembah kepada matahari. Karena matahari dianggap sesuatu
sesuatu yang bisa bukan hanya memberikan sinar, tetapi katanya juga bisa memberikan kehidupan. Dan ada begitu banyak sesembahan-sesembahan di dalam dunia ini. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Perjanjian Lama, ada begitu banyak sesembahan, ada begitu banyak dewa-dewa, ada begitu banyak Baal, ada begitu banyak sesuatu yang disembah. Tetapi hari ini, pagi hari menjelang siang hari ini, firman Tuhan dengan jelas. Saya akan membawa Bapak Ibu untuk masuk di 2 ayat yang menurut saya ini sangat penting untuk kita pelajari. Ayat ke-6, kita mundur. Coba Abang Alvin keluarin ayat 6. Dimulai dari kata masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi kalau tadi saya sudah praktekkan menyembah sujud, itu kita bawa, kita datang kepada Tuhan yang hidup. Jangan kita datang kepada gunung, jangan kita datang kepada pohon yang rindang. Katanya di sana ada jawaban dari setiap masalah. Di sana ada jawaban kalau kita punya masalah. Tetapi hari ini Alkitab membuktikan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan saudara. Apakah saudara dijadikan oleh matahari? Bukan. Apakah saudara dijadikan oleh gunung-gunung yang besar? Not apa bahasa Inggrisnya? Not, tidak. No. Jadi sedikit campur-campur, mohon maaf ya, karena saya lagi belajar di Ethiopia. Jadi kita menyembah kepada Allah yang hidup, bukan hanya hidup tetapi benar. Allah yang hidup dan benar, untuk meneguhkan, menguatkan. Allah yang hidup dan Allah yang benar. Firman Tuhan berkata, akan datang saatnya penyembah benar. Coba kita buka dulu ya, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bisa dikeluarkan. Kita akan melihat terlebih dahulu bahwa akan datang waktunya, dan waktu itu adalah hari-hari ini. Saudara dan saya adalah penyembah yang benar, penyembah di dalam roh. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 bisa ditampilkan supaya kita bisa lebih mengerti lagi bahwa Allah yang kita sembah adalah roh. Allah kita bukan berbentuk zat atau apapun, tetapi Allah kita adalah roh. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Waktu itu adalah hari ini, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, itu Dia. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah roh. Jadi bukan Allah berbentuk gunung, bukan Allah berbentuk patung, bukan Allah berbentuk patung tuangan anak lembu, bukan. Tetapi Allah itu adalah roh, bukan hanya roh tetapi roh dan kebenaran. Jadi barang siapa datang kepada Allah, dia harus datang dengan roh dan kebenaran. Karena kita tidak mungkin datang kepada Allah yang roh itu tanpa kita satu frekuensi dengan Dia. Saya mau bagikan 4 poin pada menjelang siang hari ini untuk kita bisa boleh kita datang kepada Allah yang adalah roh. Ada seringkali kita datang ke gereja, tujuan dari datang ke gereja itu bermacam-macam. Ada yang bilang rutinitas, kebiasaan. Saya bilang itu nggak salah, karena memang setiap hari Minggu kita datang.
Kita rutinitas, itu nggak salah. Kan ada biasa pendoa-pendoa yang bilang, kami datang bukan sebagai rutinitas, tetapi kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Ada kerinduan, ada kerinduan. Kalau Bapak Ibu, kalau ditanya kenapa ke gereja rutinitas ya, jawabannya ya. Kita memang rutinitas. Kita kebiasaan, tetapi bukan hanya cuma itu. Masih ada tambahannya lagi. Kalau cuma rutinitas, semua orang kita melakukan rutinitas. Pekerjaan kita setiap hari, sekolah anak-anak kita, itu rutinitas. Itu biasa dikerjakan setiap hari dan itu nggak salah. Rutinitas itu nggak salah dikerjakan. Ada juga yang kalau ditanya, kenapa hari Minggu ke gereja? Ya, karena KTP ku Kristen. Kalau aku nggak ke gereja nanti, apa kata Pak RT? KTP ku Kristen. Ada lagi yang jawab, kenapa ke gereja? Kalau aku nggak ke gereja, di lingkunganku kerja bakti. Daripada aku kerja bakti, lebih baik aku ketemu Pak Gembala. Jadi rutinitas, tetapi lebih daripada itu, kita datang ke gereja, kita menjumpai satu pribadi. Satu pribadi yang tadi sudah kita baca, yang membentuk engkau, yang menciptakan engkau dan saya. Kita datang, Pak Pendeta, emang gak bisa ibadah di rumah? Bisa, saya bilang bisa. Ada begitu banyak sekarang channel-channel di rumah. Ada begitu banyak orang berkata, saya ibadahnya di rumah saja. Dari banyak aliran gereja saya ikuti semua. Sampai akhirnya dia pusing sendiri. Pengajaran A, B, C, D berbeda semua. Sampai dia pusing. Ini dia yang mana ya? Sampai setahun sekali ke Kota Daud, sampai lupa sama yang namanya Santika yang mana. Karena udah ibadahnya di rumah. Tetapi firman Tuhan juga dengan jelas berkata, janganlah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kita harus menetap di satu gereja lokal. Kita harus datang ke gereja lokal. Yang paling utama adalah menjumpai satu pribadi yang bernama Yesus. Yang disembah, yang kita sembah, yang tadi sudah dikatakan Allah itu adalah Roh. Amin. Roh itu kita bisa jumpai dimanapun. Maksudnya kita bisa datang kapanpun. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, datanglah ke rumah Tuhan. Untuk kita bisa mengenal, untuk kita bisa mengakui bahwa kita benar-benar datang kepada Allah yang hidup. Bukan sebagai satu rutinitas, bukan satu kebiasaan. Kalau kebiasaan-kebiasaan itu, saudara masih melekat. Hari ini, saudara harus tambah. Jangan kebiasaan itu terus berulang, tetapi saudara tidak mengerti, tidak memahami mengapa saudara datang ke gereja. Saudara menyembah kepada Allah yang hidup, tetapi saudara nggak tahu, saudara nggak mengerti, saudara nggak punya hubungan yang spesial. Ada 4 poin yang saya mau bagikan supaya kita bisa datang kepada Allah yang hidup, supaya kita bisa lebih menghargai Allah yang hidup, supaya kita benar-benar masuk ke hadiratnya dan kita datang sujud menyembah dengan dasar hati yang mengerti, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar tradisi. Yang pertama adalah kesadaran. Bapak Ibu sudah perhatikan, yang pertama adalah kesadaran bahwa Allah itu besar. Kesadaran bahwa Allah itu bukan hanya besar, tetapi Dia hidup. Ini yang pertama yang harus saudara pegang dalam hidupmu, bahwa saudara datang ke gereja ingin menjumpai Allah yang hidup. Datang kepada Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Supaya saudara tidak kehilangan esensi kalau saudara datang ke gereja. Sia-sia kalau saudara datang ke gereja nggak ngerti apa-apa. Saudara datang pulang sama aja. Beban masalah tetap aja ada. Di rumah nggak ada beras, pulang dari gereja tetap nggak ada beras. Tapi bedanya adalah saat engkau menjumpai Allah yang besar itu, engkau menjumpai pribadi yang luar biasa itu, engkau akan mendapatkan damai sejahtera itu. Kita buka ayat Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 3.
sekian banyak ayat saya keluarkan buat Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama, ada hitungan ketiga. 2, 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Yes. Apa? Besarlah Tuhan. Tuhan sangat besar dan kebesarannya tak terduga. Ada yang menduga? Gak ada yang menduga. Begitu luar biasa dia. Oleh sebab itu, saat kita menyembah Allah yang hidup, kita harus mengakui terlebih dahulu otoritas Allah yang besar itu. Kalau itu sudah tertanam di dalam hidupmu, maka engkau akan datang dengan kerinduan yang sangat mendalam, bahwa engkau akan menjumpai satu pribadi yang luar biasa, melebihi daripada kekasih pujaan hati kita, karena dia sungguh-sungguh dahsyat. Ini adalah satu pengalaman pribadi saat pemazmur atau Daud mengatakan bahwa terpujilah, dia adalah gunung batu. Diibaratkan dia adalah kokoh yang luar biasa. Yang kedua, supaya kita lebih lagi mengakui dan datang kepada Allah yang besar. Yang kedua adalah menempatkan kita sebagai abdi atau pengabdian dari hati kita. Kita harus punya kerinduan bahwa kita ingin mengabdi. Karena penyembahan yang sejati berasal dari hati yang tulus. Yes. Kalau hatimu ada masalah, gak bisa menyembah. Kalau hatimu sedang ada problem, engkau gak bisa menyembah. Bapak-bapak yang dulu waktu masih PDKT, saya bawa ke 30 tahun yang lalu. Kalau yang masih umurnya 20 tahun, dengarkan saja ya. Jadi pada saat itu malam minggu, kalau dari paginya hatimu berbunga-bunga, maka malam minggu Sabtu malam itu ketemu pujaan hati enak sekali, saudara. Mau ngobrol apapun enak. Walaupun nggak ada duit, ngobrol apapun enak. Tapi kalau dari pagi kau sudah punya masalah di pekerjaan, di apapun itu udah, kalau bisa tuh jangan ada hari malam minggu. Karena mau ketemu itu, waduh, udah cemberut sekali. Dari hati yang tulus. Markus 12 ayat 30 bisa dibuka. Penyembahan yang tulus dan penuh kasih kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap hartamu, dan dengan segenap seluruh apa yang ada di dalam hidupmu. Saya tambahkan semua, saudara. Karena ini sudah mewakili semua. Dengan segenap. Artinya kita datang kepada Tuhan Allah yang besar dan hidup itu dengan pengabdian semua yang ada di dalam hidup kita, kita bawa. Kita bukan hanya datang tanpa membawa apa-apa, tapi semua yang ada di dalam hidup kita, kita bawa, kita persembahkan semuanya. Bukan hanya tubuh, jiwa dan roh yang melekat ini, tetapi berkat yang Tuhan berikan itu pun bawa ke rumah Tuhan. Tuhan begitu baik. Semuanya diberikan kepada saudara dan saya. Harta terkaya di sorga diberikan kepada saudara. Masa kita setengah-setengah menyembah dia? Masa kita menyembah dia? Masa kita datang kepada dia? Kalau waktu terang, kalau hati tenang. Tapi kalau hati gundah gulana, jangankan hujan besar, gerimis pun katanya, waduh Tuhan, gerimis Tuhan, sepatu baru nanti kotor Tuhan. Besok aja ya Tuhan, minggu besok aja. Segenap hati kita bawa kepada Tuhan. Roh, tubuh, jiwa, bahkan berkat materi yang Tuhan beri, bawa ke rumah Tuhan.
kalau tubuh roh jiwa kita datang di gereja, tapi berkat materi kita masukkan ke kantong ini. Setuju? Setuju datang kepada Tuhan dengan bukan dengan tangan hampa? Amin. Bapak Ibu bukan janji kepada saya ya, janji kepada Tuhan. Apa yang saudara katakan, amin, terjadilah. Siap untuk menerima berkat Tuhan dengan dahsyat. Ada satu ketika ada seorang yang berdoa, Tuhan, berkati aku Tuhan, supaya aku bisa memberkati gerejaku. Tuhan jawab, saudara. Tokonya diberkati, pelanggannya banyak, luar biasa, sampai kewalahan dia. Bahkan sampai waktu mau datang ibadah, waduh Tuhan, minggu besok aja ya, karena ini terlalu banyak, langganannya terlalu banyak, mundur terus. Saya nggak teruskan cerita ini, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Saya mau katakan, saat engkau diberkati melimpah oleh Tuhan, jangan kurangi penyembahanmu kepada Tuhan, jangan kurangi hubunganmu dengan Tuhan, perbanyak hubunganmu, perbanyak engkau berjumpa dengan Allah yang hidup itu. Saat engkau diberkati melimpah, jangan kurangi hubunganmu dengan Tuhan. Begitu juga pada saat engkau menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi gunung-gunung batu sekalipun, jangan kendorkan imanmu. Tetap percaya kepada Allah yang hidup itu. Karena apapun yang terjadi, firman Tuhan berkata, ada waktunya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, ada waktunya. Kalau saya boleh saran kepada Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah pegang janji firman Tuhan. Tetap bangun hubungan, tetap datang kepada Allah yang luar biasa itu. Yang ketiga, untuk kita boleh tetap datang kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang besar, itu kita harus mempunyai koneksi spiritual yang mendalam. Kita mempunyai hubungan yang dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Dimulai dari apa? Mezbah doa keluarga. Bangun mezbah doa keluarga. Mulai dari mana? Baca Alkitab setiap hari. Ada yang baca Alkitab setiap hari? Amin. Ada yang udah dapat sertifikat? Haleluya. Baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Masih kurang. Apa kurangnya? Hari Selasa ada Blesco. Hari Selasa ada Blesco. Ada yang belum tergabung dengan Blesco? Silakan masuk wilayah masing-masing. Iklan. Hari Jumat ada doa puasa di tempat ini. Jumat malam ada doa malam. Bukan doa semalaman. Doa malam. Jadi jam 9 sampai selesai. Saya nggak bisa sebut jam 11 karena kadang-kadang bisa lewat juga sih. Jadi mulai jam 9 sampai selesai. Yang keempat adalah penyembahan yang sejati membawa transformasi dalam hidup kita. Yes. Ini harus saudara pegang. Saat kita mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita yang lebih intim, itu adalah menjadi sumber dari kesempurnaan Allah untuk datang kepada saudara. Kita buka ayatnya. Roma 12 ayat 2. Kita harus ada transformasi dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Harus ada transformasi. Kenapa? Kita harus melekat kepada Allah karena kita adalah anak-anak Allah. Ingat saudara, kita bukan lagi budak-budak, tetapi kita sudah diangkat oleh Allah. Oleh karena kasih karunia, kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita diberikan hak untuk memanggil Dia apa? Bapa. Kedekatan yang begitu sangat-sangat dekat harus
harus kita manfaatkan. Bahasa saya manfaatkan untuk kita senantiasa dekat datang kepada Bapa. Coba kalau Allah, Yesus mengajarkan doa, aku akan mengajarkan doa buat kalian. Ikutilah doa Om kami yang di surga. Bukan Bapa tapi Om. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus mengajarkan doa Om kami yang di surga. Tapi itu nggak dilakukan oleh Yesus karena Om itu jauh. Om itu apa? Tulang itu jauh. Tapi kalau Bapa ada kedekatan. Kalau kita anak, kita punya prioritas. Saudara adalah prioritas surga. Kapan saja saudara perlu Bapak, datang kapan saja. Gak peduli, Bapak lagi tidur, kita datang dia akan bangun. Recokin aja Bapak kita, gak akan marah. Ada di sini Bapak yang anaknya recokin marah gak? Ada? Saya pengen tahu. Ada nggak kira-kira ya? Jadi anaknya datang, tiba-tiba Bapak, suruh, Bapak lagi tidur. Ada? Gak ada, saudara. Kadang-kadang. Kalau ada, maksud saya kalau ada bertobat. Kalau nggak mau ngaku nggak apa-apa, tapi kalau ada bertobat. Begitu juga dengan ibu-ibu ya. Kalau anak kita perlu sesuatu, jangan lagi nonton drakor, jangan. Sudah ke papa lu aja. Gak ada ya ibu-ibu ya. Ada yang colek-colek nih. Jadi hubungan yang spesial. Firman Tuhan bilang apa? Kalau anak minta batu dikasih roti. Jadi saat anak kita minta apa? Minta roti. Bapak kita nggak kasih batu. Ada di sini yang minta, Pak itu ada sari roti lewat, makan aja batu gitu. Ada? Iya kan? Kalau malam sering keliling tuh sari roti gitu. Nasi goreng. Nasi goreng tek-tek. Itu panas. Sari roti. Makan itu di depan. Di kolam ada batu koral. Ada? Gak ada ya? Gak ada. Jawaban jujur dari Bapak Ibu. Gak ada. Jadi kalau di dalam dunia kita sebagai anak, sebagai orang tua memberikan yang terbaik, apalagi Bapak kita di surga, Dia akan memberikan apapun. Bahkan saat kita nggak minta pun, Dia akan berikan. Saat kita nggak minta apapun. Sebelum saya tutup, ada satu kesaksian dulu waktu saya sempat kecil Bapak Ibu. Jadi waktu di sana. Jadi waktu saya sempat kecil ya, jadi saya sempat masa-masa kecil nggak begitu lahir terus ujuk-ujuk. Jadi dosen saya bilang, saya begitu lahir udah jadi opa-opa karena nama saya Purba. Mohon maaf Pak Purba ya. Jadi dia lagi ngajar tiba-tiba mahasiswanya, kami mahasiswa, oh serius amat, nggak taunya karena nama saya Purba. Jadi begitu lahir udah dipanggil opa katanya. Waduh. Jadi waktu saya kecil kurang lebih kelas 5 SD itu saya punya sepatu bolong, saudara. Sepatu saya bagian sini bolong. Dan saya masih ingat itu sepatunya sepatu butterfly. Mungkin Bapak Ibu masih ingat zaman-zaman itu butterfly itu harganya 7.500. Saya masih ingat kelas 5 tahun 84 lah ya, sekitar 84 itu harganya 7.500. Saya bilang ke papa saya, Pak, sepatu saya udah robek. Oh iya. Papa saya cuma bilang, dia nggak bilang, pakai sendal aja, enggak. Dia bilang, iya nanti. Saya tahu kejadian atau peristiwa ini setelah saya dewasa. Waktu itu papa saya nggak punya uang. Jadi dia cuma bilang, ya nanti. Karena kami 4 bersaudara dan mama saya dulu waktu kecil juga satu telur bisa dipotong jadi 4. Ya, direbus dipotong jadi 4, kami makan berempat.
Jadi kalau sekarang makan satu orang 1 kilo, ya itu begituan gitu ya. Jadi dulu pernah satu dipotong jadi 4 makan. Waktu sepatu sobek saya udah sampaikan, iya nggak apa-apa, nanti tunggu ya. Berhari-hari, berminggu nggak ada jawaban, artinya nggak dikasih. Karena namanya anak kecil, minta lagi, datang lagi. Pak, ini sepatu udah bolong, teman-teman sepatu baru. Iya, sabar. Sampai namanya anak-anak lupa. Saking bangganya nggak pakai kaos kaki, biar kelihatan jempolnya. Kasih perhatian terus sama orang tua, sama guru-guru, bolong. Sepertinya nggak ada jawaban. Sama seperti pada saat kita memohon kepada Tuhan, kepada Allah, kita memohon, seringkali Tuhan nggak jawab doa kita. Seringkali Dia mendengar, tetapi Dia membiarkan. Sepertinya Allah kita mempermalukan kita. Karena menurut kita apa yang kita minta itu penting. Tapi rupanya Allah melihat bukan itunya. Dia akan memberi tepat pada waktunya. Apa yang nggak pernah kau pikirkan. Satu ketika saat papa saya pulang, dia tenteng kantong kresek hitam. Papa saya dulu sering keluar masuk Nusa Kambangan juga karena memang kami tinggal di dekat Cilacap, ada punya koneksi, ada hubungan dengan sipir-sipir di Nusa Kambangan. Pulang saya nggak tahu karena saya juga udah nggak mikir lagi, biarinlah. Rupanya pakai sepatu bolong udah nyaman waktu itu buat saya, Pak, karena udah bolak-balik minta upayanya tunggu nanti sabar. Akhirnya saya udah nyaman aja udah gitu ya pakai bolong. Tiba-tiba waktu sore pulang, saya lihat papa saya lagi main kelereng. Saya nggak pedulikan, saya diem aja, saya pikir mungkin buat makan malam gitu ya. Begitu selesai melihat papa saya cuma taruh sepatu itu, saya buka sepatunya, saya nggak bisa ngomong, saudara. Karena apa yang saya minta itu butterfly 7.500. Dan saudara tahu papa saya kasih sepatu apa? Mereknya Lotto, saya masih ingat. Dan Lotto hari itu harganya 25.000. Saya masih ingat. Kalau peristiwa-peristiwa ini saya masih ingat, saudara. Apalagi diteguhkan oleh papa saya. Kalau dia cerita tentang masa kecil saya, waduh, luar biasa. Artinya seorang bapak, dia akan bela anaknya. Dia nggak boleh anaknya terusik. Apalagi bapak kita di surga. Waktu saya buka sepatu Lotto, wow, saya kaget, saudara. Ini sepatu yang paling bagus, bukan hanya di kelas saya, tetapi di sekitar komplek beberapa kelas itu, ini sepatu terbaik, sepatu termahal. Saya coba pakai, lebih besar rupanya. Lebih besar, saudara. Saya komplain, wah ini lebih besar. Diganjel aja depannya katanya. Supaya kamu bisa pakai umur 7 tahun. Itu dia, saya nggak ngerti, saudara. Nggak tahu, saya pakai sepatu Lotto itu dari kelas 5 sampai SMA, saudara bisa bayangkan. Saking mahal dan lebih besar, saudara. Seringkali nggak ngerti jawaban Tuhan dalam hidup kita. Dia berikan apa yang nggak pernah kita pikirkan. Kita cuma minta motor, Tuhan bilang tunggu nanti. Tunggu beberapa waktu, Tuhan kasih mobil. Kita minta gedung yang besar, Tuhan bilang tunggu nanti, tunggu. Minggu depan. Tunggu. Minggu depan. Gak usah khawatir, kenapa? Lahan masih banyak yang kosong. Nah, tunggu. Tunggu, ini lahan banyak kosong loh, saudara. Ya? Jadi kita nggak perlu jauh-jauh, kita tetap di Asyera. Amin. Cuma beda tempat aja. Terjadilah. Amin. Saat kita percaya, karena apa? Bapa kita kaya. Amin. Dia akan memberikan. Biarlah ini menjadi pelajaran kita bahwa kita datang kepada Allah yang hidup, Allah yang besar. Dan lebih daripada itu, Dia adalah Bapa kita. Kita semua memanggil Dia Bapa. Kita diizinkan untuk memanggil Dia. Mari kita datang kepada Dia dengan hati yang tulus, tanpa ada hitung-hitungan, tanpa ada permintaan yang aneh-aneh. Permintaan adalah untuk menyenangkan Dia. Saat saya mau pakai sepatu itu,
Saya mau ceritakan sedikit saudara ya. Jalan saya udah berbeda. Kan memang sepatunya agak berat dari butterfly. Kalau butterfly kan enteng sekali. Loto ini berat. Tapi bukan karena beratnya itu saya berjalannya berbeda. Karena nggak ada yang pakai itu saudara. Saya pamerin. Kalau jalan saya angkat begini, kayak lobok. Apa lobok itu? Lobok apa tuh lobok? Kebesaran ya. Iya bahasa lobok soalnya kebesaran gitu. Oblak-oblak gitu ya. Saya jalannya begini saudara, udah kayak paskibraka. Paskibraka dulu ya. Sampai guru-guru lihat, sepatu baru ya. Kalau bahasa sekarang, ye. Itu 02. Itu 02. Jadi kesimpulan dari hari ini adalah, mari kita jadikan menyembah Allah yang hidup. Kita datang karena kita dipilih oleh Allah menjadi penyembah-penyembah yang benar. Untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Siap mengalami hadirat Tuhan? Siap mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan? Kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau begitu luar biasa. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berkata-kata apa yang Tuhan taruh untuk hamba-Mu sampaikan kepada umat kesayangan-Mu. Mari